Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai definisi bisnis digital, pasar, dan barang digital. Yang pertama ada konsep dan juga teori. Untuk bisnis digital, pasar digital, dan barang digital memiliki definisi-definisi yang berbeda. Untuk definisi bisnis digital sendiri, yaitu merupakan praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama, termasuk perancangan produk dan pelayanan. Untuk bisnis digital ini ada yang namanya e-business, di mana e-business ini merupakan bisnis yang menggunakan internet untuk berhubungan dengan konsumen, rekan bisnis, dan juga supplier. Nah, perbedaan dari e-business dan juga e-commerce, kalau misal e-business ini tuh mencangkup pertukaran informasi online, sedangkan e-commerce itu khusus untuk transaksi elektronik. Lalu untuk sistem informasi diperlukan untuk mengelola informasi antara pemasok, pelanggan, dan badan lainnya dalam perusahaan. Untuk keuntungan e-business, e-business itu memiliki beberapa keuntungan atau keunggulan, di mana keuntungan e-business ini yang pertama itu bisa meningkatkan efisiensi, lalu juga bisa memperlancar hubungan bisnis antara supplier ataupun rekan bisnis dan juga proses pelaksanaan bisnis itu juga bisa lebih baik. Untuk konsep dasar pasar digital dan barang digital, pasar digital ini sendiri itu adalah platformnya untuk transaksi antara seller dan juga buyer secara virtual, yang nggak tatap muka, nggak face to face. Terus, sedangkan barang digital itu adalah produk yang dijual di platform atau pasar digitalnya. Nah, produknya ini itu biasanya tidak memiliki bentuk fisik, jadi dijual dan dibeli melalui media digital. Jadi hanya Jadi hanya gambarnya saja yang terlihat. Baru nanti untuk bentuk fisiknya itu biasanya produk digitalnya itu berbentuk e-book, video, software, musik MP3, tiket online maupun aplikasi seperti itu. Nah, tapi ada perbedaan nih antara pasar tradisional dan pasar bisnis. Nah, untuk pasar tradisional dan pasar bisnis itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa di pasar digital itu meminimalisasi ketimpangan informasi daripada pasar tradisional. Lalu juga biaya pencariannya rendah, sedangkan pasar tradisional biaya pencariannya itu lumayan tinggi karena kan harus naik motor, naik transportasi, dan yang lain sebagainya. Lalu juga biaya transaksi itu rendah, sedangkan untuk pasar tradisional itu karena ada tempatnya atau bangunannya, itu biasanya juga terkena pajak bangunan, seperti itu. Lalu juga untuk penundaan kepuasan, itu pasar digital itu cukup tinggi, dan pasar tradisional ya lumayan tinggi. Untuk biaya menu, pasar digital itu masih harus meningkatkan lagi, sedangkan pasar tradisional untuk biaya menunya sudah baik. Lalu penentuan harga dinamis untuk pasar digital itu terkesan rendah biayanya dan cepat, sedangkan pasar tradisional penentuan harga dinamisnya itu tinggi dan bisa saja tertunda. Untuk selanjutnya perkembangan e-commerce. E-commerce itu ada beberapa kelompok ya. Nah, di sini kita akan membagi menjadi 3 kelompok besar e-commerce, di mana ada B2C, ada B2B, dan juga C2C. Di mana B2C ini adalah business to customer e-commerce, di mana mencakup produk-produk retail atau jasa untuk para konsumen individu. Nah, kalau B2B ini mencangkup penjualan barang-barang dan jasa antar bisnis gitu. Jadi business to business e-commerce. Dan yang terakhir ada C2C, di mana
consumer to consumer e-commerce, di mana consumer to consumer e-commerce ini mencakup konsumen yang menjual secara langsung ke konsumen lainnya. Nah, kelebihan adanya e-commerce itu kita bisa mengakses di mana saja, kapan saja, gitu ya. Jadi adanya itu di mana-mana, terus bisa interaktif juga, menjangkau ke seluruh dunia. Terus informasi yang didapat itu biasanya mudah gitu. Terus juga standarnya ini mengikuti standar universal. Juga ada banyak sekali manfaatnya dibanding bisnis yang tradisional dan adanya personalisasi. Selanjutnya, teknologi era revolusi industri 4.0. Untuk perkembangan e-commerce juga selaras dengan perkembangan teknologi di era revolusi industri 4.0. Di mana di sini itu memiliki e-commerce ini memiliki ciri khas sebagai berikut. Yang pertama sebagai argumentasi, yang kedua dampak sistematik, yang ketiga megatrend, dan yang keempat adalah tipping point dari industri 4.0 yang diperkirakan terjadi di tahun 2025. Selanjutnya, untuk platform digital bisnis berbasis model apps, di era digital, bisnis ini kan harus bisa beradaptasi dengan teknologi agar tetap kompetitif dan nggak ketinggalan zaman. Nah, salah satu inovasi dari digital bisnis yaitu adanya mobil commerce atau m-commerce, di mana transaksi bisnis ini melalui perangkat mobile seperti smartphone. Nah, contohnya ada Livin by Mandiri, Tokopedia, Traveloka, maupun m-banking lainnya. Untuk tipe-tipe aplikasi m-commerce itu ada 5 tipe, yaitu ada mobile banking, sistem pembayaran elektronik nirkabel, micropayment, dompet nirkabel, dan wireless bill payments. Nah, tapi ada keuntungan dan juga kerugian ketika kita menggunakan m-commerce. Nah, kalau keuntungannya dengan kita menggunakan m-commerce itu mudah sekali diakses, juga meminimalisasi atau meningkatkan efisiensi waktu dan juga biaya. Lalu yang ketiga ada personalisasi layanan, lalu juga proses transaksinya itu bakalan cepat dan jangkauan pasarnya itu luas. Nah, sedangkan untuk kerugian ketika kita menggunakan m-commerce, di mana adanya resiko keamanan dan privasinya itu terbobol. Lalu juga terjadi ketergantungan pada koneksi internet. Kalau misal koneksi internetnya stabil atau tidak memiliki koneksi internet, ya pastinya tidak akan atau tidak bisa melakukan pembayaran. Nah, lalu terus ukuran layarnya juga terbatas dan biaya implementasi tinggi, serta bisa memengaruhi masalah kepercayaan konsumen. Selanjutnya, membangun bisnis melalui website. Untuk langkah-langkahnya itu yang pertama bisa menentukan dulu perangkat lunak apa yang akan digunakan. Lalu juga yang kedua mempelajari penggunaan perangkat lunak, mempelajari desain grafis, merancang sketsa website, membangun halaman web, memperhatikan aspek kontrol dan auditabilitas. Nah, untuk keuntungan, ketika kita membangun bisnis melalui website, itu biasanya biaya yang dikeluarkan itu lebih hemat karena instalasinya itu sangat mudah dan juga pemeliharaannya itu terpusat. Yang kedua adalah penggunaan itu bebas akses aplikasi di mana saja saat kita berada gitu ya. Lalu aplikasi berbasis web ini lebih mudah untuk diatur antar mukanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu aplikasi berbasis web ini juga menawarkan keamanan yang lebih baik karena biasanya aplikasi diinstal pada dedicated server yang mendapatkan pemeliharaan rutin. Mungkin segitu saja presentasi dari saya kali ini. See you next video.